Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara konfigurasi internet atau WAN pada WLAN 1 di Mikrotik. Kita akan mulai dari membuat security profile, mengatur WLAN 1 sebagai station, memakai akun DHCP client, dan terakhir melakukan verifikasi koneksi internet menggunakan perintah ping dan traceroute. Yang pertama, konfigurasi internet WAN pada WLAN 1. Langkah pertama, kita perlu membuat profil keamanan agar Mikrotik bisa terkoneksi dengan jaringan WiFi yang menggunakan password. Yang pertama, buka aplikasi Winbox, lalu login ke router Mikrotik. Klik menu wireless di sisi kiri, buka tab security, klik tanda plus untuk mendapatkan profil baru. Pada bagian name, isi dengan nama seperti di sini bebas ya mau kasih nama apa. Di sini gua menulis Merdeka. Pada mode pilih Dynamic Cache, centang pada WPA2 PSK di bagian Authentication Types. Di bagian Unique Cache dan di grup chips, pilih ASCCM. Isi WPA2 preset key dengan password WiFi, contohnya 1 sampai dengan 8. Lalu klik OK untuk menyimpan. Profil ini berfungsi agar router tahu jenis deskripsi dan password jaringan yang akan kita sambungkan. Selanjutnya, setelah membuat profil keamanan, sekarang kita atur WLAN 1 agar berfungsi sebagai station atau klien yang terhubung ke WiFi. Yang pertama, masuk kembali ke menu wireless, lalu buka tab interface. Klik 2 kali pada WLAN 1. Pada bagian mode, ubah dari app bridge menjadi station. Di bagian security profile, pilih profil yang tadi dibuat, yaitu Merdeka. Kita klik apply lalu klik scan. Tunggu hingga muncul daftar jaringan WiFi di sekitar. Pilih WiFi yang ingin disambungkan lalu klik connect. Habis itu klik OK untuk menutup. Jika berhasil, akan muncul huruf R di sebelah WLAN 1, menandakan interface WLAN 1 sudah aktif dan terkoneksi ke jaringan WiFi. Yang kedua, untuk mengaktifkan DHCP client pada WLAN 1, setelah WLAN 1 terhubung, kita perlu membuat router mendapatkan alamat IP otomatis dan jaringan WiFi tersebut. Yang pertama, kita buka menu IP, lalu pilih DHCP client, klik tanda plus untuk menambahkan konfigurasi baru. Pada kolom interface, pilih WLAN 1, klik apply lalu OK. Tunggu hingga status berubah menjadi bound. Jika statusnya bound, berarti Mikrotik sudah mendapatkan IP address dari jaringan WiFi dan siap digunakan untuk akses internet. Selanjutnya, verifikasi koneksi router internet. Sekarang kita akan menguji koneksi internet dari router tersebut. Sekarang kita menuju Neo Terminal, kita masukkan ping google.com lalu enter. Jika muncul hasil retrieve from google.com dengan waktu ping, artinya koneksi internet sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita coba perintah traceroute untuk melihat jalur atau rute yang dilewati paket data menuju ke server Google. Untuk caranya masih sama di Neo Terminal, tulis traceroute google.com. Habis itu klik enter. Mikrotik akan menampilkan daftar hub atau route jaringan yang dilalui. Ini membantu kita mengetahui apakah jalur internet bekerja dengan normal dan di mana letak hambatannya jika terjadi gangguan. Nah, itu dia. Mungkin sekian. Bagian keempat, konfigurasi jaringan lokal atau WLAN pada Ethernet 1. A. Memberi alamat IP pada Ethernet 1. Setelah WLAN 1 kita gunakan untuk koneksi internet. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi jaringan lokal atau WLAN yang akan terhubung ke komputer klien. Langkah pertama yaitu memberikan alamat IP pada interface Ether 1 supaya bisa menjadi gateway bagi jaringan lokal. Masuk ke menu IP, lalu pilih address, klik tanda plus untuk menambahkan IP baru. Pada kolom address, isi dengan IP lokal, misalnya ada 192.168.10
1.1/24. Pada kolom interface, pilih Enter Adhere 1, klik Apply, lalu OK. Dengan langkah ini, interface Enter 1 atau Enter 1 sekarang sudah memiliki alamat IP dan siap digunakan pada jalur jaringan lokal atau LAN. B. Membuat DHCP server pada Ether 1 supaya perangkat klien pada mendapatkan IP otomatis dari router. Kita perlu membuat DHCP server di Ether 1. Masuk ke menu IP, lalu pilih DHCP server, klik tombol DHCP server setup. Pada jendela pertama, pilih interface Ether 1, lalu klik next. Pada bagian DHCP address space, pastikan sesuai dengan jaringan lokal yang sudah dibuat. Misalnya 192.168.10.0/24, lalu klik next. Gunakan gateway for DHCP network, isinya 192.168.10.1, kemudian klik next. Pada address to give out, lalu sesuaikan 192.168.10.10 sampai 192.168.10.100. Klik next, lalu atur DNS server. Bisa isi 8.8.8 atau biarkan default. Klik next dan akhiri klik OK untuk selesai. Sekarang DHCP server sudah aktif, lalu komputer akan terhubung kepada port 1 atau Ether 1, akan mendapatkan IP otomatis dari MikroTik. Bagian kelima, konfigurasi NAT atau firewall. Kita buat NAT atau Network Address Translation supaya komputer di jaringan lokal bisa mengakses internet lalu melalui koneksi WLAN 1. NAT itu berfungsi seperti penerjemah antar IP lokal dengan IP publik. Jadi semua perangkat di LAN bisa berbagi koneksi internet di WLAN. Langkah-langkah konfigurasi NAT-nya atau firewall-nya yaitu masuk ke menu IP, lalu pilih firewall, buka tab NAT, klik tanda plus untuk menambahkan aturan baru. Pada general di bagian chain pilih secret NAT. Di kolom out interface pilih WLAN 1 karena WLAN 1 adalah jalur keluar dari internet. Lalu pindah ke tab action. Pada tab action pilih MesQID, klik apply, lalu OK. Dengan mengkonfirmasi, MikroTik akan otomatis menerjemah IP lokal pada publik. Setelah jaringan LAN dan NAT sudah kita atur, langkah berikutnya adalah konfigurasi DNS server di MikroTik. DNS atau Domain Name System berfungsi untuk menerjemahkan nama domain seperti google.com menjadi alamat IP. Jadi router bisa mengenali situs web yang ingin diakses oleh klien. Langkah-langkahnya, masuk ke menu IP, lalu pilih DNS. Di kolom server, tambahkan alamat DNS publik, misalnya 8888 dan 8844, milik Google atau 111 milik Cloudflare. Centang opsi Allow Remote Request supaya perangkat klien di LAN bisa menggunakan DNS dari router ini. Klik Apply lalu OK. Dengan begitu, MikroTik akan berfungsi sebagai DNS forwarder untuk jaringan lokal. Artinya semua perangkat yang terhubung lewat Adher 1 bisa otomatis menerjemahkan alamat situs tanpa harus setting DNS manual di laptop. Setelah semua konfigurasi selesai, saatnya kita menguji koneksi dari laptop yang terhubung ke port line di MikroTik.
Pastikan kabel LAN dari laptop sudah tersambung ke port Ether 1 router. Uji pertama yaitu ke google.com untuk memastikan laptop sudah bisa berkomunikasi dengan internet. Langkah-langkahnya, buka command prompt di laptop, ketik perintah. Oke.